Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya dapat menyapa teman-teman semuanya pada hari ini. Baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan untuk teman-teman yang beragama Muslim, selamat Hari Raya Idul Adha. Kiranya berkat, kesehatan, dan kesukacitaan selalu ada untuk kita semuanya. Nah teman-teman, kita juga sudah berada di penghujung bulan Juni 2023, di mana sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Juli 2023. Cepet banget ya teman-teman. Saya yakin sekali banyak di antara teman-teman yang masih memiliki sesuatu yang terus akan kita kejar. Walaupun seringkali bayang-bayang ketakutan dan rintangan itu selalu menghalangi kita mencoba untuk mematahkan semangat kita. Belum lagi omongan-omongan negatif yang datang dari orang-orang terdekat, bahkan sahabat atau saudara kita sendiri pun, yang seringkali membuat kita itu marah, bahkan nggak bergairah lagi untuk mencapai sesuatu yang ingin kita raih. Nah, terkadang hal-hal seperti itu yang menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita, bahkan seringkali menimbulkan goresan luka dalam kehidupan kita. Nah, apakah Anda adalah salah satu orang yang terluka itu? Atau Anda memiliki ketakutan dalam hidup? Sebuah pesan untuk yang terluka. Itu adalah tema renungan firman Tuhan kita yang sebentar akan dibawakan oleh Pastor Yason. Namun sebelumnya rekan saya Betty dan juga GC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan setelah firman Tuhan, kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyiapkan roti ataupun biskuit dan sirup ataupun anggur untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Benteng siap kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara, dengan penuh sukacita kita nyanyikan Tuhan yang benar. Menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dengan penuh iman kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Bapak Saudara. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak Tuhan Yesus menjamin hidup kita. hanya kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Saudara. Walau
Oke, thank you Betty dan kawan-kawan di band dari GCC. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang Kristen yang hadir sore hari ini. Dan mungkin juga ada yang bukan Kristen yang hadir di tempat ibadah orang Kristen. Saya beberapa bulan terakhir lumayan stres karena sedang mengerjakan sebuah hal. Jadi datang ke tempat ini rada stres nih kemarin. Tapi tadi pagi, sore hari ini ketemu Bapak Ibu saudara-saudara, ketemu Pak Paulus Lee, saya kayak ketemu Tuhan Yesus. Jadi ketemu Bapak Ibu saudara-saudara, hati saya langsung sukacita karena Anda merepresentasikan Allah yang Maha Kasih. Jadi tepuk tangan buat diri Anda semua. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara apa kesamaan saya dengan Anda semua? Kesamaan saya dengan Anda semua adalah kita sama-sama punya satu ketakutan. Ini ketakutan yang paling menakutkan, yang membuat kita semua sulit mengucapkan syukur. Yaitu ini. Ketakutan tidak diterima. Kita takut tidak diterima oleh orang lain. Karena bentuk tubuh kita gak sesuai keinginan orang lain. Pilihan potongan rambut kita tidak sesuai dengan apa yang orang lain prefer, sukai. Bahkan pada saat usia menua seperti saya merasa ketakutan tidak diterima, itu saya alami. Ada anak-anak yang potongan rambutnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pergi ke sekolah takut tidak diterima. Saya kemarin ngobrol dengan beberapa orang tua dan hari ini orang tuanya juga ada, anak-anaknya juga ada. Anaknya maunya cukur rambut di oktopus. Karena katanya dipijet-pijet gitu. Tapi sama papa mamanya dibawa ke tukang cukur di kebun dalam. Dipaksa untuk potong Rp14.000. Saya langsung ingat, waktu saya masih usia remaja, saya pernah dipotong di sebuah salon, godeknya sini dipotong lancip gini. Masih ingat Bapak Ibu saudara-saudara, bapak-bapak terutama godek lancip, kalau anak zaman sekarang nggak tahu godek lancip. Nah dipotong godek lancip, saya pulang sama papa saya, dia ambil gunting, dia bilang kamu jelek banget di godeknya lancip, sini papa lancipin semuanya. Gitu. Jadi dilancipin semuanya, hari itu sudah jam 8 malam. Besok paginya saya bilang, Pak saya gak mau sekolah, kamu harus sekolah. Dan hari itu tahu Bapak Ibu saudara-saudara apa yang saya lakukan, karena saya takut tidak diterima, teman-teman saya mentertawai saya, hari itu saya pukulin 6 orang. Kenapa? Takut tidak diterima. Saya tadi mau pakai jaket, gambarnya tengkorak, sini ada tulisannya pendosa dalam bahasa Inggris. Tapi saya ingat beberapa wajah Bapak Ibu saudara-saudara yang bakalan tidak mau menerima saya. Pendeta modelnya kayak begitu. Jadi saya ganti, saya pakai baju rapian sedikit sore hari ini. Jadi kita semua punya ketakutan yang sama. Kita takut tidak diterima, ada ibu-ibu yang kulitnya ditarik-tarik, beli skin care yang mahal supaya wajahnya glowing. Kenapa? Takut tidak diterima. Dan tidak diterima itu yang paling bisa membuat kita semua terluka. Ada seorang anak laki usia 8 tahun, dia dengar papa mamanya bertengkar, si ayah temperamental, mamanya dipukulin, termasuk si anak ini dipukulin. Suatu waktu, anak laki 8 tahun ini dipukul oleh papanya 32 kali. Dia lari ke mamanya, kesakitan dia lari ke mamanya. Tapi mamanya bilang begini, karena kamu dihajar papa, kamu lari ke mama. Mulai hari ini kamu cari sendiri cinta kasih. Papa tidak bisa kasih kamu, dia pukulin kamu, mama pun gak mau tahu. Karena kamu anaknya papa. Mulai hari ini kamu cari sendiri cinta kasih. Dan anak ini bertekad, oke, aku akan cari sendiri apa itu cinta kasih. Dan anak 8 tahun ini kemudian tumbuh menjadi pembunuh 30 juta orang. Di sekeliling Eropa, 6 juta diantaranya orang Yahudi. Adolf Hitler. Jadi tidak diterima, kemudian membuat kita terluka, bisa membuat seseorang jadi penolak yang paling melukai orang lain. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang melukai Anda dengan kata-kata, dengan sikap, dengan apapun itu, Anda perlu tahu orang tersebut adalah orang yang terluka. Maka dia melukai Anda dan saya. Kalau sekarang kita yang melukai orang lain,
Kita melukai pasangan, kita melukai teman kita melukai siapapun, Anda perlu tahu Anda dan saya juga adalah orang yang terluka, yang paling mungkin melukai orang lain. Tetapi yang menarik adalah ketakutan ini yang membuat kita bersama-sama sore hari ini. Saya punya ketakutan, Anda punya ketakutan, membuat kita bisa bersama-sama sore hari ini. Hari ini kita adalah orang-orang yang terluka karena tidak diterima, dan luka tersebut yang membuat kita bersama-sama. Dan yang lebih ajaib lagi, luka kita yang membuat Tuhan datang kepada Anda. Luka Anda dan saya takut tidak diterima, yang membuat Allah yang cinta semua orang mendatangi Anda dan menerima Anda dan saya. Jadi sore hari ini saya ingin share kepada kita semua. Kalau kita semua adalah orang terluka, apakah kita bisa mengucap syukur pada saat kita terluka? Tahukah Anda bahwa dalam satu hari seorang Yahudi yang taat mengucap syukur kepada Allah Yehova minimal 100 kali. Sebelum makan, seperti kita ini, kita berdoa mengucap syukur. Dan bukan cuma kita, teman-teman kita yang muslim juga berdoa sebelum makan. Saya pernah ada di sebuah tempat makan, ada satu keluarga muslim yang kemudian yang paling senior berkata, sebelum makan mari kita berdoa bersama. Dan mereka berdoa 7 menit, 8 menit. Kemudian ada orang Kristen yang tahu, oh orang teman-teman yang muslim kalau doa mau makan 8 menit, kita nggak mau kalah. Kita 16 menit kalau doa. Orang Kristen kan belagu, nggak pernah mau kalah sama orang lain. Jadi 3 agama besar yang berasal dari Bapak Abraham, Yahudi, Kristen, Islam, sebelum makan kita semua mengucapkan syukur. Dan pada saat makan orang Yahudi, pada saat bau makanannya sedap, mengucap syukur. Merasakan masakannya enak, mereka mengucap syukur. Mereka berkata, diberkatilah Tuhan yang menciptakan orang-orang yang bikin roti ini. Diberkatilah mereka semua oleh Tuhan. Saya kemarin malam ada di hutan di Dieng sana, dalam keadaan dingin, luar biasa dingin. Kemudian ada yang bikinin saya Indomie goreng. Wah, itu makanan paling enak sedunia ya. Mie Cahaya Mas kalah. Mie Sahabat nggak ada apa-apanya. Indomie nomor 1. Dan pada saat di tengah hutan nungguin celeng keluar, saya makan Indomie dan bersyukur sekali karena ada orang yang membuatkan makanan tersebut. Jadi itu gayanya orang Yahudi. Bahkan para rabi bilang seperti ini, seseorang tidak boleh mengecap apapun sebelum dia mengucapkan syukur. Setelah makan, kemudian orang Yahudi juga mengucap syukur untuk apa? Untuk aftertaste. Kan kalau makanannya enak, beberapa di antara Anda, mungkin bukan Anda, saya yang jelas. Kalau makanannya enak, Anda bisa tahu saya suka sebuah makanan atau enggak dengan lihat. Saya minum enggak habis makan. Kalau makanannya enak, misalnya makanan mendoan gorengannya Ibu Feni, saya enggak minum setelah makan mungkin 10-15 menit. Saya masih nikmati aftertaste, rasa makanan di mulut saya. Jadi kalau saya habis makan atau tengah-tengah makan minta minum, Anda tahu makanannya tidak enak. Gitu toh. Jadi bahkan Rabi Yehuda bersyukur atas tiap tetes air hujan yang Tuhan turunkan. Mereka bilang dalam 1 galon, orang Yahudi suka ngitung-ngitung detail. Dalam 1 galon air hujan ada 90.921 tetes air. Dan itu berarti mereka mengucap syukur sebanyak 90.921 syukur. Bahkan mereka lebih edan lagi. Diukur lagi, dalam 1 tetes air ada berapa atom? Ditemukan 5 kuantilion atom. 10 pangkat 18 atom dalam 1 tetes air hujan. Jadi kalau Anda melihat gajah, monyet, tokek, melihat monyet nggak berekor, lihat monyet berekor, ekornya panjang, Anda mesti berkata, terpujilah Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluk aneh ini. Anda pernah lihat pantat babon? Setelah lihat pantat babon, mungkin oh, pantat suamiku persis kayak pantat babon. Anda lihat pantat babon, Anda langsung melihat Tuhan kita selera humornya tinggi sekali. Jadi kita bisa melihat semuanya itu dan mengucap syukur kalau kita oke-oke.
target tercapai, anak-anak sehat, sekolah kita lulus, diterima di universitas atau sekolah yang kita cita-citakan. Tapi pada saat kita terluka, Anda lihat pantat babon, Anda mau tembak pantat tersebut. Kurang ngajar nih hewan, gue dipantatin. Ya. Jadi ini fakta brutal yang kita semua alami. Kita semua adalah orang yang terluka. Sekali lagi, apakah kita bisa mengucap syukur? Nah, seorang pengikut Tuhan Yesus yang begitu loyal, dia juga pejuang hebat yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena kalau Anda Kristen, kita tidak ikut siapapun, kita tidak ikut Abraham, kita bukan pengikut Raja Daud, kita bukan pengikut Paulus bahkan, kita bukan pengikut Petrus, tapi kita semua pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita belajar dari para penulis Alkitab yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Paulus adalah seorang yang ikut Tuhan Yesus, dan kemudian dia bilang seperti ini kepada semua orang, yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Dia berkata seperti ini, aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata yang indah. Aku tidak datang kepada Anda ngomong yang bagus-bagus doang. Tentang berkat, sukses. Kalau kamu sakit cari Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan Anda. Aku tidak datang kepadamu untuk ngomong yang bagus-bagus doang. Dengan kata-kata yang indah. Karena Paulus tahu, banyak orang Kristen, banyak pengikut Tuhan Yesus yang katanya pergi ke rumah ibadah, tapi tidak cari Tuhan Yesus. Anda cari berhala. Apa itu berhala yang kita cari di rumah Tuhan? Uang, sukses. Sehingga kita cari tempat ibadah yang mendoakan Anda supaya sukses. Supaya Anda mendapatkan banyak uang. Supaya tabungan Anda banyak. Jadi Anda menyembah berhala yang namanya uang, kesuksesan, kesehatan. Dan gereja ternyata kasih Anda berhalanya. Dikasih jaminan lagi. Tapi Paulus berkata, aku tidak datang kepadamu, memberikan kepadamu apa yang kamu suka. Kata-kata yang indah. Aku juga tidak datang dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ini kan dua ekstrim. Kalau Anda pergi ke tempat ibadah, Anda menemukan dua ekstrim ini. Satu ekstrim, gerejanya kasih Anda janji berkat, sukses, dan sebagainya. Ekstrim yang lain, kalimat kedua yang Paulus katakan. Aku tidak datang kepadamu untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu tentang teologi yang dalam, yang paling solid, sampai Anda dengar aja pusing dengan kalimat-kalimat tersebut, supaya Anda diakui sebagai pengkhotbah yang paling alkitabiah. Tapi Paulus melanjutkan kalimat berikutnya. But I decided to know nothing among you except. Aku memutuskan untuk tidak mau tahu segala sesuatu yang lain. Kecuali tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Lain kata, segala sesuatu tentang ajaran Tuhan Yesus. Dari inkarnasi Allah yang menjadi manusia, dia mengajar di atas bukit, dia bertemu dengan banyak orang, dia memilih 12 murid, 72 murid, 500 murid. Kemudian dia disalibkan di atas kayu salib, mati dan kemudian dibangkitkan dan naik ke surga. Pusat dari semua aktivitas Yesus pada salib. Jadi semua luka, semua penolakan Yesus juga tidak diterima, disiksa orientasinya pada salib. Lain kata Paulus mau minta kita ngerti sore hari ini. Tuhan Yesus bukan penyembuh kita yang terluka. Dia adalah juru selamat yang tersalib. Kalau Anda dan saya pengikut Yesus Kristus, maka kita bukan pengucap syukur yang terluka. Kita pengucap syukur yang tersalib. Saya jelaskan apa bedanya. Kalau Anda dan saya terluka artinya kita tidak mendapat yang kita ingin. Kita ingin sehat, ternyata kita sakit. Kita tidak kepingin buat salah, ternyata banyak sekali kesalahan yang kita bikin. Kita kepingin orang lain menghormati kita, orang lain ternyata menghina kita. Kita terluka. Itu namanya wounded people. I'm wounded, I'm hurt. Saya terluka, saya tidak enak, tidak nyaman. Tapi crucified artinya keinginan kita tersalib karena kita punya tanggung jawab. Anda dan saya menyalibkan keinginan karena Anda dan saya adalah orang kepercayaan seseorang yang diberi tanggung jawab.
Saya suka traveling sebetulnya. Saya suka kehidupan outdoor. Tapi harus saya salibkan. Karena saya punya tanggung jawab. Saya harus melayani Tuhan, saya harus melayani gereja bagi orang tidak suka gereja. Saya perlu mendampingi rekan-rekan di sekolah tinggi Soteria yang sedang terus memimpin orang lain, mempersiapkan para pemimpin rohani untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi saya perlu menyalipkan keinginan saya untuk terus berhari-hari, bermalam-malam ada di outdoor, ada di dunia, di alam liar. Saya perlu salipkan. Kenapa? Saya punya tanggung jawab. Jadi saya tidak mendapatkan apa yang saya ingin, bukan karena kemudian saya jadi orang yang wounded, tapi karena saya crucified, saya salibkan keinginan tersebut, karena saya punya tanggung jawab. Jadi kalau wounded itu Anda tidak mendapat yang Anda ingin. Dan orang Kristen kan suka begini toh. Kalau Anda sakit, kemudian ada wejangan yang kasih tahu kepada kita. Ada orang yang gayanya sok bijak kasih tahu kepada kita. Kamu perlu bersyukur. Caranya gimana? Caranya lihat orang yang lebih sakit dari kamu. Lihat tuh, ada orang yang kena cancer liver stadium 4. Ada orang yang kena kanker prostat stadium 3. Ada yang lahir hidungnya nggak bagus kayak hidungmu. Lihat orang yang lebih sial daripada kamu. Jadi orang kena panu dibandingkan dengan orang kena cancer supaya bisa bersyukur. Anda perlu tahu itu bukan pengucap syukur yang menghargai tanggung jawab kepercayaan Tuhan, itu orang sadis. Jadi katakan bersama-sama. Sadis, 1, 2, 3. Anda lihat kanan kiri sekarang. Coba lihat matanya. Yang masih pakai masker kan nggak bisa lihat yang lain, bisa lihat matanya. Anda bersyukur nggak dengan mata Anda? Mata Anda lebih baik daripada mata orang di sebelah Anda. Hah? Itu bukan pengucap syukur. Anda dan saya orang sadis. Oke? Jadi kita bukan bersyukur karena pura-pura untuk menutupi luka kita. Itu tadi itu. Saya bersyukur karena saya lebih beruntung daripada dia. Saya nggak sakit lebih parah daripada dia. Itu kita faking it. Kita memalsukan ucapan syukur kita. Jadi kita bukan pengucap syukur yang terluka. Kita pengucap syukur yang menyalipkan keinginan kita. Karena dipercaya tanggung jawab oleh pemilik semesta ini. Kita bersyukur sebagai crucified thanksgiver. Yang punya tanggung jawab keluarga. Yang punya tanggung jawab pekerjaan. Yang punya tanggung jawab pelayanan, yang seringkali keluarga kita bukan yang kita ingin. Saya ketemu dengan banyak orang yang sudah menikah, dan mereka berkata kalau saya boleh ganti pasangan saya ini. Ternyata dia bukan orang yang saya inginkan. Jadi bagi bapak-bapak yang hadir sore hari ini, saya tanya, istri bapak-bapak adalah pasangan yang Anda inginkan enggak? Jawab dalam hati aja. Atau kasih mata kepada saya begini. Atau gedek-gedek pelan aja. Karena kalau Anda ngomong terus terang, bertengkar habis ini dari sini. Ada istri-istri yang berkata, suami saya bukan yang saya inginkan. Saya inginkan opa Korea itu loh. Istri-istri suka nuduh suaminya. Kamu ini suka jelalatan ngeliatin cewek lain. Saya baru lihat tuh. Data membuktikan dari survei, siapa yang suka ngeliatin lawan jenisnya lebih sering? Istri-istri atau suami-suami? Istri-istri. Istri-istri itu kan multitasking. Dia madepnya sini, liatnya ke sono. Siapa yang kegandrungan drama Korea? Semua opa-opa Korea. Istri-istri. Nggak ada bapak-bapak kegandrungan cewek Korea. Saya kasih tahu dia, buat saya, lihat cewek Korea, mukanya sama semua. Lancipnya sama, matanya sama, nggak ada uniknya. Tapi cewek-cewek suka banget sama cowok-cowok Korea. Jadi banyak cewek, banyak istri, banyak pasangan, banyak suami. Kalau ditanya apakah pasanganmu itu yang kamu inginkan, kita bilang sebetulnya secara jujur enggak. But you have to crucify your desire. Anda perlu menyalipkan keinginan Anda sebagai seorang pengikut Yesus Kristus yang menyalipkan keinginannya. Kita ingin pekerjaannya orang lain. Kita ingin pelayanannya orang lain.
Saya ketemu beberapa pendeta beberapa waktu yang lalu. Saya di Changi Airport di Singapura ada pendeta kemudian panggil. Ketemu papasan setelah 7 tahun gak ketemu, dia minta kami duduk berdua. Dan kemudian dia bilang, saya tahu pelayanannya kamu. Tapi orang-orang di gerejamu itu perlu diasah, didalemin dan sebagainya dan sebagainya. Supaya jadi seperti jemaat yang saya layani, yang kuat di dalam Tuhan. Saya dalam hati, saya juga kepingin sebetulnya gereja, jemaat yang kamu layani. Tapi saya harus menyalipkan keinginan tersebut karena saya punya tanggung jawab memimpin orang-orang di gereja bagi orang tidak suka ke gereja. Bagi kita yang kepingin dapat untung secepat mungkin, Anda tahu bagaimana dapat untung secepat mungkin? Untuk informasi, kalau Anda minta setan kasih Anda untung secepat mungkin, dia langsung sediakan. Saya punya teman nih, suatu hari dia cerita kepada saya nggak punya duit beberapa waktu yang lalu karena gaya hidup yang terlalu over. Jadi saya iseng-iseng minta setan untuk kasih saya duit. Setan beri saya uang, belum amin, teleponnya bunyi. KTA, kredit tanpa anggunan. Anda mendapatkan dana 270 juta. Tanpa ngomong apapun langsung setuju. Diambil 270 juta. 3 bulan kemudian dia ngomong kepada kami berdua dan seorang teman. Hidupku susah banget karena 12 bulan ke depan saya harus kerja keras untuk menutup uang tersebut yang saya pinjam. Jadi Anda kalau mau dapat duit, mau dapat apapun, Anda minta setan, dia langsung kasih jalan keluar. Tapi Anda kepingin punya suami yang nyambung, diajak ngobrol, kemudian minta sama Tuhan. Tuhan akan bilang begini, kamu belajar komunikasi dong. Dari dulu sampai sekarang kamu gayanya begitu doang, kayak anak remaja 11 tahun. Gayamu ngomong kayak anak remaja 11 tahun, kamu belajar dong komunikasi. Kamu belajar enggak? Kepingin suami yang mengasihi kamu belajar enggak menghormati suamimu? Seorang penulis Alkitab bernama Petrus kan kasih nasihat kepada suami-suami dan kepada istri-istri. Dia berkata seperti ini, hai istri-istri, hormati suamimu. Hai suami-suami, kasihi istrimu. Saya mau tanya kepada bapak-bapak. Bapak-bapak yang punya istri. Bapak-bapak yang punya istri, sulit enggak mengasihi istri yang hormat kepada para bapak? Sulit enggak? Pak Doni. Sulit. Wah, maunya apa, Pak? Dan para istri sekarang, sulit nggak buat para istri untuk bisa menghormati suami yang mengasihi Anda? Sulit nggak? Para istri. Bu Waras jangan jawab. Bu Waras ini mau pandemi, mau apa, dia tetap waras. Oke, jadi kalau Anda tanya kepada Tuhan mau dapat untung supaya suami atau istri menghargai, Anda minta Tuhan, Tuhan akan bilang kerja keras dong. Kamu belajar komunikasi, kamu belajar merendahkan hatimu, kamu belajar mendapatkan hati pasanganmu. Setan langsung kasih jawaban, langsung kasih istri baru atau suami baru. Ada seorang salesman. Dia terus datang ke rumah seorang bapak. Salesman ini rajin, pekerja keras. Nawarin sikat gigi, sanitizer, apapun dia tawarin. Kue-kue dari produknya Jari Manis dia tawarin ke bapak ini. Semua dia tawarin. Sampai suatu hari si bapak jengkel banget. Ini orang annoying banget nih. Setiap hari datang nawarin barang. Dan dia bilang, kalau kamu besok datang lagi tak panggilin polisi kamu. Nah, dengan mau dipanggilin polisi, salesman ini ide kreatifnya muncul karena dia memang pekerja keras, dia tidak gampang menyerah. Oh, Bapak mau panggil polisi, saya juga punya barang yang bisa saya jual untuk Bapak panggil polisi. Nih, peluit. Jadi Anda nggak bisa dapat sukses instan, perlu bekerja keras, pantang menyerah, bertanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Seorang salesman lain kerjanya marketing vacuum cleaner.
1 minggu kerja jadi salesman vacuum cleaner, masuk kantor suatu hari Kamis atau Jumat stres mukanya. Jadi manajernya bilang, come on, it's just the first week, ini baru minggu pertama, gak usah sedih. Memang kalau jualan vacuum cleaner, marketing vacuum cleaner, awalnya memang sulit. Tapi nanti kalau kamu sedikit latihan, minggu kedua, minggu ketiga, nanti mulai lancar, kamu pasti bisa. Dan salesman itu kemudian bilang, bukan masalah itu Pak, masalahnya bukan itu. Masalahnya, saya ini memang rajin, saya latihan bagaimana sales stock, menjual produk ini. Saya latihan di depan cermin, saya minta istri saya dengerin kalimat-kalimat marketing saya. Selesai latihan di depan istri, habis itu dia maksa saya untuk beliin dia vacuum cleaner. Jadi kalau Anda punya suami-suami yang menuntut, beliin ini dong tas yang mereknya itu, beliin ini dong skincare yang mahal itu, menyerah itu membosankan. Anda perlu bersyukur punya istri seperti itu, bukan karena Anda terluka, terpaksa mengasihi, tetapi karena Anda bersyukur sebagai suami yang menyalipkan keinginan Anda, karena Anda menghormati Tuhan, pencipta pernikahan. Tuhan yang menciptakan istri sesuai gambar dan rupanya. Bukan sesuai gambar dan rupanya bulldog. Saya tadi pagi cerita, saya ketemu suami yang bilang seperti ini. Aku tuh sebel banget setiap kali lihat istriku, apalagi kalau dia marah. Persis kayak bulldog. Muka itu kayak bulldog. Saya pas di depannya dia ngomong, ya kamu jangan gitu. Dia tuh gambar dan rupanya Tuhan. Tapi saya ketemu istrinya, saya wah memang mirip bulldog. Nanti suatu hari saya foto, saya tunjukin Anda. Jadi suami-suami ada suami nanya kepada istrinya ya, dia bilang gini, Say, kamu bakal masih cinta aku nggak kalau aku nanti tua dan botak? Istrinya bilang, sekarang aja kamu masih muda dan gondrong, sulit banget ceritai kamu. Kemudian istri lain tanya kepada suaminya, Han, kamu masih cinta aku nggak kalau rambutku nanti jadi abu-abu? Makin tua kan katanya abu-abu. Suaminya bilang, kenapa enggak? Aku sudah menerima kamu melewati 8 warna rambut lainnya. Kuning, hijau, oranye, pink, dan sebagainya. Jadi kita bukan pengucap syukur yang terluka, kita pengucap syukur yang menyalipkan keinginan karena kita punya tanggung jawab. Dipercaya oleh Tuhan, tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab komunitas, tanggung jawab pelayanan, dan banyak tanggung jawab lainnya. Jadi bagi para pengikut Kristus, sore hari ini kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya punya salib yang harus kita pikul, that's okay. Karena itu adalah salib yang terhormat, itu honorable cross, that's okay. Tapi kita perlu lanjutkan, harus ngapain dong kita? Kalau sudah tahu ini adalah salib yang terhormat, apa yang saya bisa kerjakan? Saya akan memberikan satu ayat mas dan kemudian satu tindakan yang kita bisa kerjakan. Ayat masnya dari Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Ini seorang pengikut Yesus, seorang dokter berwarga negara Yunani. Dia berkata seperti ini, dia mengutip kalimat Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut aku, Tuhan Yesus berkata, dia perlu menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari dan mengikut aku. Jadi Tuhan berkata tiap hari, every single day, di awal hari, di awal tahun, di awal bulan, siapapun yang mau ikut aku perlu say no to themselves. Berkata tidak pada keinginannya sendiri. Menyangkal dirinya. Ayat 24 kemudian dia berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Jadi harus ngapain kita bangun pagi besok? Minggu ini. Ini yang saya usulkan. Surrender our will. Serahkan kepada Tuhan kehendak kita. Anda bisa mulai hari besok dengan mengatakan, Tuhan, hari ini aku mau memikul salibku.
Menyalibkan keinginanku, aku menyerahkan kehendakku kepadamu. Aku punya keinginan ini dan itu, aku serahkan kehendakku kepadamu. Karena Tuhan kemudian berkata di yang ke-25, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan jiwanya. Anda mendapatkan seluruh dunia, but you lost your soul. Anda kehilangan jiwamu. Gunanya apa? Punya semua barang yang kita inginkan, karier yang kita inginkan, branded stuff, merek, baju, tas, dan semua yang kita inginkan. Tapi Anda kehilangan jiwamu. Anda mendapatkan semua attention, but you can't be joyful. Anda tidak bisa mengalami kebahagiaan. Jadi usulan saya, tiap pagi mulai besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 hari ke depan. Tiap pagi kita bisa mengatakan kalimat doa ini dalam doa. Doa kita pribadi. Anda perlu berkata kepada Tuhan seperti ini. Bapa di surga, aku serahkan diriku kepadamu. Tanganku, kakiku, mataku, telingaku, pikiranku, keinginanku, harapanku, mimpiku, talentaku, kesempatan-kesempatan yang aku punya, aku serahkan semuanya. Kehendakmu yang jadi melalui aku hari ini. Ini namanya daily surrender. Pada saat kita daily surrender, surrender our will daily, menyerahkan keinginan kita, kehendak kita kepada Tuhan setiap hari, itu akan menolong kita untuk membersihkan hati dan pikiran. Dan pada saat pikiran dan hati bersih, membuat kita lebih sensitif atas pimpinan Tuhan. Kita perlu, pada saat kita punya hati yang sensitif, Tuhan akan menolong Anda untuk membuat keputusan-keputusan, membuat pilihan-pilihan yang lebih menunjukkan bahwa Anda pengikut Yesus Kristus. Jadi, sore hari ini, saya akan akhiri dengan 2 hal. Yang pertama, minggu ini supaya Anda bisa mengucapkan syukur, kalau Anda sedang terluka hari ini, istri terluka, suami terluka, siapapun yang terluka. Yang pertama, Anda Google lihat pantat babon, itu yang pertama. Dan lihat Tuhan begitu kreatif dan ajaib. Saya punya Tuhan yang begitu tinggi selera humornya. Anda Google pantat babon. Dari semua yang Anda foto, ini slide yang Anda perlu bawa pulang. Dan kemudian mulai besok, doakan doa tadi. Mari kita katakan doa ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa di sorga, saya serahkan diriku kepadamu. Tanganku, kakiku, mataku, telingaku, pikiran-pikiranku, keinginan-keinginanku, talentaku, kesempatanku. Aku serahkan semuanya, kehendak Tuhan yang jadi melalui aku hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Tuhan yang kami sembah bukan seorang penyembuh yang terluka, tapi Tuhan adalah juru selamat yang tersalib. Kami semua yang Kristen dan yang bukan Kristen sore hari ini mencoba mengikut Tuhan Yesus, dan kami mau belajar menjadi pengucap syukur yang terluka. Bukan pengucap syukur yang terluka, tapi kami mau belajar menjadi pengucap syukur yang menyalibkan keinginan kami. Sertailah para ibu rumah tangga, para bapak dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya, students dari SMA, dari high school atau junior school yang mungkin hari-hari ini sedang liburan, punya banyak keinginan, tapi mungkin ada yang papa mamanya sedang mengalami kesusahan. Ada yang papanya sakit dan harus merawat papanya. Ada yang mamanya kerja keras dan harus membantu mamanya bisa bertahan hidup. Tolonglah kami semua supaya kami terus mengikut Tuhan Yesus Kristus dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Kami terus mengucapkan syukur
sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang menyalibkan keinginan kami semua, karena kami punya tanggung jawab. Kami adalah orang kepercayaan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Dan mungkin suatu hari nanti, apa yang kami kerjakan, seperti yang Tuhan Yesus katakan pada saat kami setia dalam hal yang kecil, Tuhan mungkin akan mempercayakan hal yang lebih besar kepada kami semua. Sertailah perjuangan kami, apapun yang kami kerjakan, yang untuk menunjukkan bahwa kami mau serius jadi pengikut Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Hati yang susah, kiranya Tuhan memberikan kelegaan. Yang sedang berduka cita, kiranya Tuhan memberikan sukacita. Hati kita yang galau, kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita akan berdiri bersama, kita akan satukan hati kita. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus, kita nyanyikan sebuah lagu. Yesus memegang tangan kita semua, memberikan kepada kita kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan segenap hati kita nyanyikan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberikan kepada kita kemenangan. Yesus memberiku memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin ya Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberikan kepada kita kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Perjamuan kudus
Roti dan anggur adalah simbol betapa besar kasih Allah bagi dunia ini, bagi semua kita orang-orang yang terluka, bagi semua kita orang-orang yang berdosa. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang bukan Kristen, Anda mungkin bertanya-tanya, apa boleh saya ikut makan perjamuan kudus? Jawabannya sangat boleh. Karena Anda dicintai Tuhan, Anda dikasihi Tuhan. Kalau di antara kita ada yang berkata, saya minggu ini banyak sekali salahnya. Saya dicap tidak layak, hina, gak rohani, gak suci, gak patut untuk hadir di gereja bahkan. Saya gak layak. Anda perlu tahu, Anda sangat layak karena Tuhan yang melayakkan Anda. Anda boleh makan perjamuan kudus. Sekali lagi, ini simbol betapa besar kasih Allah bagi dunia ini. Dia tidak datang untuk menghakimi, Dia datang untuk menyatakan anugerahnya kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini yang di atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini yang di atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Di akhir persekutuan dan ibadah kami sore hari ini ya Tuhan, kami menengadahkan kedua tangan kami sebagai simbol kami memerlukan anugerah Tuhan. Kami semua adalah orang-orang yang punya banyak sekali pergumulan hidup. Kami membutuhkan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, dan inilah doa permohonan kami. Karena Tuhan Yesus Kristus mencurahkan anugerahnya, berkatnya, kasih setianya, penyertaannya. Tuhan memberikan hal-hal yang baik yang datang dari surga. Tuhan memberikan hati yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan sukacita kepada setiap kami. Sehingga kami bisa menikmati anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari tersebut, menolong kami untuk bisa bertanggung jawab atas semua titipan Tuhan bagi kami. Tuhan mempercayakan kepada kami keluarga. Tuhan mempercayakan pekerjaan, karier, teman-teman, komunitas, pelayanan, pekerjaan. Kiranya dengan hikmat Tuhan, berkat Tuhan, kami boleh mengelola semua resources, semua sumber daya tersebut dengan bijaksana untuk menghormati Tuhan yang mempercayai kami. Tuhan memberkati semua persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja ini, yang mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di kota Purwokerto ini. Tuhan memberkati semua kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kebijaksanaan, dan segala hal yang Tuhan mau kami nikmati. Kami menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus yang mengajak orang lain mengikut Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia yang tersalib dan bukan hanya sekedar penyembuh yang terluka. Terima kasih Pastor Yason untuk renungan firman Tuhannya yang telah memberkati dan menguatkan kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, terima kasih untuk layanannya pada hari ini sehingga online experience kita dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam kompak selalu ya guys. Senang juga bangga saya dapat menjadi bagian dari tim Gracia Community Purwokerto yang ramah namun tetap gahar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah antusias dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda, atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Selanjutnya saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Saudara. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan.